kayaknya nanggung banget waktu itu ya, kepotong ya. Sebelum gue ke South Africa itu guys, dia belum bisa meninggalkan itu negara, dia harus selesai. Itu emang kita harus meninggalkan South Africa. Guys, selamat pagi guys, waktu UK. Ini gue di Prittlewell, kalian bisa baca tuh, Prittlewell Station ya. Just drop my wife. So, ya, hari ini Mbak Sunda ke Leeds. Ya, safe travel buat Mbak Sunda. Dan ya, ketemu besok lagi guys sama Mbak Sunda. So ini gue lihat sepertinya kalian suka juga nih model begini nih gue ngomong, so ngetes juga sih nih, mau berbagi saja guys sambil kalian lihat banyak juga menikmati bukan pemandangan sih, ngeliat suasana di sini. So ini basically ya, I'm on my way to Canvey. Kurang lebih 20-25 menit perjalanan. So sambil jalan gue mau cap cip cus apalah itu aja. Kayak kita bakal lewat Southern Hospital nih, ada yang sampai bilang, bang liatin dong Southern Hospital. Lebih gampang Google Maps aja guys, malah kalian bisa lihat jelas gitu loh. Cuman nanti gue coba ya, so ini kayak gue mau ngomongin guys, ada beberapa video sebelumnya yang kayaknya judulnya kalau nggak salah gantian yang penumpang gue yang nanya. Jadi waktu itu yang Mbak Sunda nanya kenapa gue bisa end up di South Africa, right? Dan kayaknya nanggung banget itu ya, kepotong ya. Ya kayaknya gue mau lanjutin aja soal itu, jadi kalian tahu. So sampai di mana kita waktu itu? Coba ingat dulu guys. Gue ngomongin yang sampai sana 2 minggu uang langsung habis ya. Iya, cuma sebelum itu ada yang gue mau berbagi dulu. Jadi sebelum gue ke South Africa itu guys, gue namanya nggak pernah yang naik pesawat yang keluar Indonesia. Nggak pernah ya. Paling jauh, nah waktu itu 2010 ya, kayaknya tahun yang sama 2010 gue tuh pulang ke Manado. Dan itu gue pulang ke Manado setelah puluhan tahun guys, puluhan tahun gue nggak pernah pulang Manado, ya kan. Jadi kalau nggak salah sih itu harusnya pertama kali tuh gue yang naik pesawat guys. Jadi waktu gue ke Jakarta itu di tahun 90-an itu naik kapal ya guys, yang tahu lah. Waktu itu ada dua, Om Sini sama Kambuna. Itu tuh dari yang Manado ke Jakarta, gue inget banget 1 mingguan, nggak salah 1 minggu. Gila ya kalau mau dibayangin. 1 minggu guys, 1 minggu. Nah ini nih abis lampu merah ini, sebenarnya ini udah Southern Hospital, dia di sebelah kanan.
sebelah kanan. Emang kita deket banget ya, karena waktu kita pindah ke kota ini nih, apa, biniku tuh kerjanya di sini nih, Southern Hospital. Coba aku mau kasih lihat Southern Hospital kalau bisa nih. Come on, green. Right. Oke, belum. Ini nggak gede-gede banget sih ya. Nggak gede-gede banget nih yang sebelah kanan nih. Kalau kalian udah ada kelihatan ambulans. Nah, ini nih, mulai dari sini, ya kan? Tuh ada polisi lagi. Gede, cuma ya nggak gede-gede banget. Sampai di sini nih, ya ini ada jalan nih, pokoknya batasnya inilah, cuma dia ke belakang ya, masih pokoknya satu blok so ya kembali ke tadi. Ya pertama kali gue naik pesawat guys, dan waktu itu gue tuh yang gugupnya, betul-betul gugup banget. Saking gugupnya, gue inget banget tuh di pesawat itu yang transit di Doha kalau nggak salah. Pokoknya sampai di South Africa guys, gue tuh yang ditawarin makanan pun tuh gue bilang enggak. Bayangin aja guys, 3 kali ditawarin makanan, gue bilang enggak. Semuanya tuh yang enggak. Gue nggak pernah meninggalkan kursi gue. Pokoknya tuh yang duduk dia manis. Ya udah, itu tuh saking gugupnya guys. Cuma sebelum ke situ, jadi gue waktu itu gue kuliah ya, kita ya long distance lah ya, kuliah. Waktu itu udah nggak sabar aja guys, gue mau tunggu wisuda ya kan. Karena itu kita punya rencana guys. Jadi gue pun tuh waktu itu nggak ikut wisuda guys. Gue pun waktu itu pokoknya gue waktu itu selesai sidang ya. Selesai sidang, tahu gue lulus, itu gue kayaknya langsung beli tiket. Cuma waktu itu keinginan gue kan, namanya dulu kan ada kayak patung-patung gitu ya. Teman gue nonton ini udah pasti tahu lah. Jadi untuk mendapatkan itu patung, gue tuh harus, walaupun gue nggak ikut wisudanya, gue tuh harus bayar gitu loh. Jadi gue dapet lah toga semuanya itu. Dan patungnya sampai sekarang tuh gue belum pernah pegang. Gue belum pernah lihat langsung. Itu ada di teman gue. Cuma itu gue pengen ya ada istilahnya ya kayak oleh-oleh lah ya kan. Kuliah gue selesai, ya itu selesai kuliah gue langsung cabut. Gue inget banget tuh bulan Oktober, akhir Oktober gue cabut ya. Sampai di sana pun gue tuh yang ya itu 2 minggu guys kalau nggak salah. Karena biasa lah ya, bawa duit dan pengen royal lah, biasa lah, cowok tau lah itu kalau masih pacaran ya kan, pengen royal aja, apa yang cewek lo minta lo kasih aja. Gue inget banget itu dia beli, dan dia waktu itu mau wisuda, dia wisudanya bulan November. Itu kita wisudanya tuh nggak beda, gue ya kurang lebih ya nggak beda jauh lah. Gue beliin deh gaun
waktu itu kalau nggak salah, gue lupa sih harganya, pokoknya 1 juta lebih kalau nggak salah. Harus waktu itu gue nggak tahu ya kan, gue pakai kartu debit BCA gue, nggak tahu jadi potongnya gede lah. Gue pas cek, buset deh, potongannya gede banget. Ya itu, dan 2 minggu habis uang, nggak tahu mau kemana. Dan itu yang gue tuh ketemu dia tuh yang nggak nentu, hari ini bisa ketemu, besok enggak. Dan gue kenal nih gue ada kenal orang dari Facebook. Nah ini temennya dia lagi, jadi nggak langsung gitu loh. Nah waktu itu dia tahu sebenarnya namanya Neil, orang hitam. Dia waktu itu yang jemput gue di Johannesburg. Waktu itu gue nunggu 5 jam, gue nyampenya siang karena dia masih kerja. Langsung saja gue nunggu di bandara guys, dia jemput gue 4-5 jam. Dan di sini tuh apa, bini gue nggak tahu soal 7 akhirnya sih dia tahu, karena gue tuh nggak nyaman aja ya kan. Bini gue udah bookingin gue hotel, akhirnya tuh gue nggak tinggal di nginep di hotel itu, gue nginepnya di rumahnya Neil. Cuma ya itu, jadi waktu gue Neil itu dia tinggalnya di Pretoria. Pretoria itu kurang lebih 40 menit dari Johannesburg. Nah cewek gue waktu itu dia tinggalnya tuh di Bloemfontein. Nah itu lumayan jauh, dari Johannesburg aja ke Bloemfontein itu tuh yang 600 kiloan deh. Gue ingat waktu itu gue naik pesawat itu juga karena beli tiketnya hari itu juga. Tiketnya tuh yang lumayan, gue lupa banget persisnya, cuma mahal lah. Gue terbang lah ke Bloemfontein ya kan, ketemu cewek gue waktu itu. Nanti itu 2 minggu habis, fast forward, jadi gue waktu itu tinggal di guest house. Dari yang guest house waktu itu yang ada swimming pool ya kan, ya bagus lah. Guest house ini punya temennya cewek gue, punya uncle. Dan itu pun gue dikasih harga kayaknya udah diskon deh. Cuma itu maksudnya gue bilang, gue dari yang tinggal di situ sampai duit gue habis, akhirnya pindah ke guest house yang harganya setengahnya dari itu pun gue diantarin sama yang tempat gue tinggal ini nih, pamannya cewek gue punya temen, baik banget, diantarin gue ke situ. Ya itu demi menghemat uang. Cuma akhirnya temen gue Neil tuh yang di Pretoria, dia telepon gue, dia bilang, Del, lo ngapain gitu lo di sana, lo cuma buang-buang duit ya kan, lo mau ketemu cewek lo nggak tahu kapan ya kan, mendingan lo datang tinggal ke rumah gue. Ini guys, ini orang tuh sama sekali gue yang kenal tuh baru di bandara itu tuh, lewat temen pun di Facebook yang gue nggak pernah ketemu guys. So bayangin aja guys. So ya akhirnya gue naik bus ke tempatnya dia guys. Dia jemput gue di adalah tempat pemberhentian bus di pom bensin kalau nggak salah. Ya udah gue tinggal di waktu itu bulan November udah ya. Udah habis wisudanya cewek gue. Gue tinggal di tempat dia kurang lebih 2 bulan. Ya waktu itu kan cewek gue habis wisuda dan dia emang nyari kerjanya tuh sebisa mungkin tuh yang jauh dari Bloemfontein, jauh dari orang tuanya. Dan akhirnya dapet itu di Pietermaritzburg. Pietermaritzburg itu dekat Durban, kalau kalian tahu udah pernah ke sana. Durban itu kurang lebih 40 menit dari PMB, bilangnya PMB singkatan Pietermaritzburg. Dan kita tinggal di sana tuh. Tinggal di sana 2 tahun. Karena ya kalian tahu, bini gue deh dokter. Jadi kalau kalian selesai wisuda, mungkin dokter pasti tahu lah ya, kalian tuh harus selesaiin apa sih,
Pokoknya waktu itu dia belum bisa meninggalkan itu negara, dia harus selesai 3 tahun kerja di rumah sakit pemerintah punya, baru setelah itu dia bebas. Jadi waktu itu emang kita yang waktu itu sih ngebayangin, buset, 3 tahun, buset, lama sekali ya kan. Cuma akhirnya itu yang ya lewat lah itu 3 tahun guys. Dan yang kita tahu dari itu emang kita harus meninggalkan South Africa. Dan dari itu South Africa itu kita yang ada mau syuting di sini. Kita pindah ke, waktu itu emang tujuannya emang mau langsung sini UK. Cuma waktu itu karena buat dia untuk kesini harus ngikutin ujian segala macam itu dan butuh proses ya, nggak gampang lah. Jadi sulit aja sih untuk yang bolak-balik, bukan nggak mungkin, cuma ya. Dan waktu itu kebetulan Irlandia itu membuka peluang yang dia nggak perlu ujian, nggak perlu apa-apa, apply aja, yang penting ada yang ngasih dia job, udah tuh otomatis dapat. Dan itu yang kita lakukan. Jadi dia dapat job, dia apply, dapat job di Irlandia. Dan itu pun di waktu itu, jadi, dan gue yang apply visa, yang karena kalau dia nggak perlu ambil visa kalau untuk ke Irlandia, dia nggak perlu, gue yang harus ambil visa. Dan gue ambil visa itu yang ketunda akhirnya tuh, dan dia harus mulai kerja. Dia waktu itu yang nggak mau, cuma mau nggak mau tuh harus pergi duluan. Akhirnya ya walaupun susah ya mau nggak mau ya. Jadi dia datang duluan ke Irlandia, gue yang nunggu kurang lebih ada sebulan guys. Bayangin aja 1 bulan guys, gue sendirian di, waktu itu kita udah di Cape Town. Ya itu di sana pun gue bilang apa tadi ya, maksudnya waktu gue terbang dari, akhirnya gue dapat visa. Dan waktu itu visa karena gue di Cape Town dan waktu itu kalau nggak salah embassy-nya Irlandia itu di Pretoria, tempat dimana Neil tinggal itu. Nah dari Cape Town tuh jauh banget ya. Jauh banget. Gue inget malu itu, gue ingat gue naik bus guys dari Cape Town itu total kurang lebih 1.600 km guys, dari Cape Town sampai ke Johannesburg, Pretoria. Gue naik bus waktu itu 30-an jam kalau nggak salah guys. Jadi waktu itu karena ya itulah guys, gimana sih pasangan baru menikah ya, pisah 1 bulan. Jadi daripada nunggu tuh visa datang ke gue Cape Town, gue tuh yang jemput itu visa tuh ke embassy. Wah itu lagi sih itu yang gue minta kedutaan Indonesia ya kan, ada namanya Pak Michael, gue bikin kayak surat formal gitu minta bantuan. Dan itu tuh dikasih guys, gue dijemput orang bule sana sih yang jemput gue. Dia kerja di kedutaan dia, dan dia antar gue ke kedutaan Irlandia. Dari situ dia antar gue ke stasiun kereta, dimana gue ke OR Tambo bandaranya. Dan ya sampai deh di Irlandia. Cuma itu pun yang perjalanan panjang banget deh. Maksudnya itu gue karena gue mulai dari Cape Town ya kan, dan itu non stop guys. Bayangin aja waktu gue udah dapat visanya itu, hari yang sama guys, gue tuh harus langsung berangkat ke
Irlandia. Jadi waktu itu yang cuma ya itu ya, semuanya tuh yang ujung-ujungnya tuh mulus-mulus aja, cuma itu yang lumayan pusing juga guys. Sampai di Irlandia pun dari Dublin ke tempat yang dimana kita tinggal itu 3 jam naik kereta. Ada kali 2 hari tuh gue guys di jalan, 2 hari. And ya, right guys, lumayan panjang. Sampai di situ dulu ya. Sampai di situ dulu. Sambung nanti-nantilah kalau kapan-kapan. Ini sih biar kalian jadi tahu juga, bagi-bagi pengalaman guys. Dan kayaknya kalian suka. Alright guys, gue udah dapet job nih. My first job di sini Benfleet. Ini kita di Benfleet ya, Hadley Benfleet, ke railway station. Alright guys, thank you lagi guys udah tembus 7.000 guys. Alamak. Thank you aja guys, asli gue udah nggak ada kata-kata, pokoknya makasih banget lah guys, makasih. So on to the next one guys, 10k, and then jangan lupa guys 100k guys, dan gue pulang kampung guys. Semakin cepat semakin bagus ya kan. Alright guys, you all have a lovely day, and yeah, I'll see you all in the next one. Jangan lupa follow gue di Insta guys, like, share, and subscribe, and yeah, see you later, bye.